Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat nggih. Selalu bahagia dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Beni Firmanto, tentunya di channel pendidikan dan tutorial Mas B. Ya, jangan lupa subscribe nggih. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema 1, subtema 3, pembelajaran 4. Masih tentang pertumbuhan hewan. Tujuan pembelajaran pada kali ini adalah setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu dengan tepat. Setelah mengamati permainan, siswa dapat memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Setelah mengamati permainan, siswa dapat menceritakan, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah dengan benar. Nah, ini adalah beberapa tujuan pembelajaran pada kali ini. Dan sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung kepada materi kali ini, Pak Beni terangkan nggih. Lalu video ini silakan dilihat, didengar, dan nanti silahkan dipelajari kembali. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Jelas nggih. Kemarin ada ayam, ada ikan, kan perkembangannya berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda, seperti halnya hewan kupu-kupu di bawah ini. Nah, kupu-kupu urutannya adalah kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu kembali. Nah, gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, ini ulat ini selalu makan daun-daun ini sehingga dia menjadi tumbuh besar. Nah, ini pertumbuhan dan perkembangannya di sini. Tujuannya adalah selain untuk makan, dia juga mencari tempat untuk berdiam diri, adalah untuk membentuk kepompong. Nah, ini sehingga dia membentuk kepompong. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, biasanya kalau kalian melihat di dedaunan itu ada yang bergelantung putih kemudian terbuka. Nah, itu mungkin kepompong yang sudah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, semua memiliki daur hidup nggih. Kalau kucing kemarin kan dari anak kucing kemudian menjadi kucing dewasa. Nah, kalau dari ayam itu kan mulai dari telur kemudian menetas menjadi anak ayam menjadi ayam dewasa. Lanjut. Nah, sekarang untuk memahami tentang daur hidup kupu-kupu ini, Pak Beni berikan tugas yang pertama. Perhatikan tugas yang pertama. Tulislah 4 tahapan perkembangan kupu-kupu di buku tugasmu. Nah, jadi tahapannya apa tadi? Dari kupu-kupu jelas, kemudian menjadi telur, menjadi ulat, kemudian kepompong. Lah, ini ceritakan masing-masing. Mengapa kok bertelur di daun ini, kenapa? Nah, kapan menetasnya menjadi telur? Nah, ini silakan kalian buka di buku tema ada nggih. Ceritakan menggunakan kata-katamu sendiri. Ya harus yang kreatif nggih, menggunakan kata-kata sendiri. Tujuannya apa toh kok
menceritakan menggunakan kata-kata sendiri itu tujuannya adalah supaya kalian tidak hanya menulis kembali, akan tetapi menggunakan imajinasinya sendiri tentang daur hidup kupu-kupu. Nah, ketika kita menggunakan pikiran kemudian kita menulis, insya Allah itu akan menjadi cara belajar yang efektif. Bukan hanya melihat kemudian menulis, tapi berpikir dan menulis. Nah, jangan lupa menulis dengan rapi. Pak, tulisan saya nggak bisa rapi-rapi, ya harus belajar, tidak ada yang instan. Mie instan saja, instannya masih harus dimasak, tidak bisa langsung dimakan. Ya bisa, tapi tidak semua orang suka. Nah, itulah mengapa tidak ada belajar itu yang instan, sekali menulis tulisannya rapi, itu tidak ada, jadi harus belajar. Lanjut. Kemudian kemudian di sini Pak Beni punya gambar kupu-kupu, ada berwarna merah sayapnya, kemudian ada yang berwarna biru, totol-totolnya berwarna pink. Kemudian badannya ada coklat sama krem, matanya berwarna kuning, sayapnya ada 2, yang kanan dan kiri. Terus apa ini namanya, kakinya cuma 5 di gambar ini, salah nih, ini harusnya adanya 6. Matanya ada 2, kiri dan kanan. Terus ini sebagai apa ini telinga atau antena nih, Pak Beni lupa, nanti silahkan dicari nih. Nah, dari gambar kupu-kupu ini, tugas yang kedua adalah buatlah 3 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana cara membuat pertanyaan? Silahkan dibuka lagi pada buku tugasnya di kelas 2. Untuk membuat pertanyaan itu harus diawali dengan kata tanya, apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan. Nah, itu adalah kalimat tanya. Awali kata tanya, maksud Pak Beni. Awalilah membuat pertanyaan itu dengan menggunakan kata tanya, dan tentunya diakhiri dengan tanda tanya, tanda tanya. Jangan lupa setiap menulis kalimat diawali dengan huruf kapital. Ingat-ingat itu nggih, diawali dengan huruf kapital. Nah, lanjut. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Ketika ada kepompong, ada telur di kepompong, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, ini jangan lupa lakukan pemanasan dahulu. Nah, sebelum bergerak kalian mengikuti daur hidup kupu-kupu, jangan lupa pemanasan dulu ya, supaya lebih seru. Lakukanlah bersama teman-temanmu. Nah, jangan dilakukan sendiri supaya nanti bisa memberikan suatu saran kepada temannya. Gerakan yang pertama ini tentunya adalah telur. Nah, telur, kemudian merangkak ini seperti ulat. Nah, menggandul apa namanya? Nah, tangan di atas ini kan bergelantungan seperti kepompong, dan mengepakkan tangan ini seperti kupu-kupu. Nah, inilah daur hidup kupu-kupu, dari telur menjadi ulat, kemudian kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Oke, saya kira mudah ini, silakan dipahami urutannya daur hidup kupu-kupu. Nah, amatilah gerakan yang dilakukan temanmu. Nah, itulah kenapa tadi Pak Beni bilang silakan lakukan dengan temanmu. Amatilah gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Nah, setelah kalian mengamati gerakan temanmu, coba kamu berikan saran kepada gerakan temanmu tadi. Kira-kira bagaimana saran yang baik
supaya tetap dalam koridor menghargai teman. Nah, memberikan saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik. Nah, ini kan saran itu harus yang baik. Jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru, ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Nah, ketika kamu melihat gerakan temanmu yang salah, berikan saran yang baik. Jangan malah diejek atau ditertawakan, tetapi diberi saran atau lebih bijak lagi apabila kita mau berlatih bersama. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila ini bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Gambarnya apa? Rantai. Rantai. Ingat-ingat sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu menyayangi dan menghormati teman. Nah, mari kita refleksi tentang pembelajaran pada video kali ini. Menurut kalian, apa saja sih yang telah kita pelajari dari video pembelajaran ini? Apa saja tadi? Yang pertama adalah daur hidup kupu-kupu, mulai dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu. Itu adalah daur hidup kupu-kupu. Apalagi, yaitu yang kedua adalah membuat pertanyaan dari gambar. Nah, kata tanya tadi apa saja? Ada apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan seterusnya. Dan jangan lupa setiap kata tanya, kalimat tanya diakhiri dengan tanda tanya. Paham dipelajari kembali. Bagaimana perasaan kalian setelah menirukan gerakan kupu-kupu? Perasaannya saya kira senang dari hal itu. Jadi kita tahu, oh ternyata daur hidup kupu-kupu itu seperti itu. Saya baru tahu. Mulai dari telur, kepompong, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Kenapa tadi kok si ulat itu bersembunyi di daun? Karena dia akan membuat kepompong juga untuk persediaan makannya. Informasi apa yang kalian ketahui lebih lanjut? Nah, apabila ada yang ingin kamu ketahui lebih lanjut, silakan googling saja, mencari di Google atau di YouTube, atau jika ingin lebih tahu silakan bertanya pada Pak Beni, bisa mulai WA Nah, Pak Beni rasa sampai sekian dulu video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar dari rumah. Selamat belajar dari rumah. Jangan lupa subscribe-nya untuk video ini, channel YouTube ini, supaya Pak Beni semangat untuk berbagi pendidikan tentang dan tutorialnya. Dan akhirnya tetap patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, dan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Terima kasih. Selamat belajar, jadilah anak-anak yang hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.